Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak solih dan solihah? Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Ustazah Aan akan menerangkan tentang pecahan senilai. Pecahan senilai. Yuk kita lihat kue ulang tahun siapa ini. Nah, kue ini Ustazah potong menjadi 4 bagian. Masing-masing anak akan mendapatkan 1/4 bagian. Bagaimana jika kue ini Ustazah Aan bagi menjadi 8 bagian. Kemudian Ustazah Aan potong lebih kecil-kecil lagi menjadi 12 bagian. Dari gambar, apa yang dapat kalian deskripsikan tentang pecahan senilai? Ya, pecahan senilai yaitu pecahan yang memiliki nilai yang sama. Bagaimana ya cara menentukan pecahan senilai? Nih, ada caranya. Cara menentukan pecahan senilai dengan cepat. Pertama, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya, di situ ada pecahan 1/4. Jika pembilang dikalikan 2, maka penyebut juga dikalikan 2. Maka hasilnya menjadi 2/8. Cara menentukan pecahan senilai dengan cepat. Pertama, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya, 1/4. Berapakah pecahan senilainya? Maka akan kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan 2. Maka pecahan senilai dari 1/4 yaitu 2/8. Berikutnya yang kedua, cara menentukan pecahan senilai dengan cepat yaitu pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya 4/10. Pecahan senilainya kita gunakan pembagi yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 2. Maka pecahan senilai dari 4/10 adalah 2/5. Berikutnya, menyederhanakan pecahan. Caranya, penyebut dan pembilang dibagi dengan bilangan yang sama hingga menghasilkan pecahan yang tidak bisa dibagi lagi atau pecahan terkecil. Contoh soal. Nyatakan pecahan 8/16 dalam bentuk paling sederhana.
Contoh soal. Nyatakan pecahan 8/16 dalam bentuk paling sederhana. Cara yang pertama, bagilah dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan 2. Maka 8/16 dibagi 2. Contoh soal. Nyatakan pecahan 8/16 dalam bentuk paling sederhana. Bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Semisal dibagi dengan bilangan 2. Maka 8/16 sama dengan 4/8. Karena 4/8 masih bisa dikecilkan lagi, maka dibagi lagi dengan bilangan yang sama. 4/8, pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. Maka 4/8 sama dengan 2/4. 2/4 masih bisa dikecilkan lagi. Maka 2/4 pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Maka 2/4 sama dengan 1/2. 1/2 ini merupakan bentuk paling sederhana dari 8/16. Karena 1/2 tidak bisa dikecilkan lagi. Atau bagi kalian yang bisa langsung membagi dengan bilangan yang lebih besar. Contohnya 8/16, pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi dengan bilangan 8. Maka 8/16 sama dengan 1/2. Jadi, pecahan yang paling sederhana dari 8/16 adalah 1/2. Membandingkan dua pecahan dengan cara cepat. Contoh, 2/5 dengan 3/4. Bagaimana caranya? Kalikan silang. Penyebut dikalikan pembilang. Hasilnya letakkan di atas. Perhatikan. Penyebut 4 dikalikan pembilang 2. Maka 4 kali 2 sama dengan 8. Dituliskan di atas sebelah kiri. Berikutnya, penyebut 5 dikalikan dengan pembilang 3. Maka 5 kali 3 sama dengan 15. Dituliskan pada bagian atas. Nah, bandingkan 8 dan 15. Mana yang lebih besar? Benar sekali. 15 lebih besar dari 8. Maka, jika dibandingkan 3/4 lebih besar dari 2/5. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengurutkan pecahan. Pertama, jika penyebutnya sama.
Cara termudah untuk mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama, yaitu urutkan berdasarkan pembilang. Contoh soal 3/4, 1/4, 2/4. Jika diurutkan dari yang terbesar menjadi 3/4, 2/4, 1/4. Jika diurutkan dari yang terkecil, maka 1/4, 2/4, 3/4. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Caranya menyamakan penyebutnya. Contoh 1/2, 3/4, 3/8. Caranya 1/2 pecahan senilainya adalah 4/8. 3/4 pecahan senilainya 6/8. Jika diurutkan dari yang terbesar menjadi 3/4, 1/2, 3/8. Jika diurutkan dari yang terkecil menjadi 3/8, 1/2, 3/4. Nah, setelah kalian memperhatikan dan menyimak tentang pecahan yang Ustazah Aan jelaskan, mari kita berlatih untuk mengasah kemampuan kita. Latihan dan tugas ini kalian kerjakan pada kertas HVS. Kalian buka buku paket pada halaman 6 nomor 1A sampai dengan C. Nomor 4 D sampai dengan F. Sedangkan pada halaman 10 yang kalian kerjakan adalah nomor 2A, B, K, L. Nomor 4 kalian kerjakan A dan E. Setelah kalian kerjakan di kertas HVS, jangan lupa foto kerjaan kalian dan kirimkan ke WA Ustazah Aan segera ya. Banyak-banyak berlatih ya sayang. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.